Selamat siang, kembali lagi bersama saya di PT berikutnya. Jadi kali ini masih seperti biasa ya. Kita masih mengajak teman-teman buat yang mau usaha pakaian thrifting. Jadi banyak cara yang harus dilakukan dalam memulai usaha thrifting itu. Kalian bisa mulai dengan cara-cara mulai dari item apapun, itu tergantung dari pilihan kalian ya. Jangan bingung dalam membuka item karena tiap item itu memang ada segmen masalah. Nah, tentukan aja kemana nih larinya buat personal branding saya gitu. Jangan bingung karena bar itu semuanya bisa dikelola mulai dari item apapun, item anak-anak, dewasa, atas bawah semua bisa dikelola dan semua itu ada segmen pasarnya. Kita tinggal tentukan aja dan kita tinggal fokus dalam satu item itu. Yang berubah-ubah ya, kalau itu berubah-ubah nanti algoritma sendiri akan sulit membaca apa sih yang kita jual. Kan tujuannya kita kan membangun personal branding. Tentunya itu dengan cara kita memperkenalkan kepada penonton, audien atau kepada customer kita untuk mengetahui, biar mereka mengetahui apa yang kita jual gitu. Itu tujuannya kerjanya personal branding. Jadi mulai dari hal-hal kecil aja dulu, mulai dari item apapun, karena setiap item bar itu bisa dikelola ya, tergantung dari segmen pasar kita. Mau lari kemana dulu nih gitu. Nanti setelah kita memutuskan untuk lari ke satu item, kita fokus aja dulu item itu, yang berubah-ubah gitu. Kenapa? Karena kalau kita berubah-ubah, ya orang akan bingung, algoritma juga bingung membacanya kita larinya kemana nih. Karena tiap di bar ini, tiap item itu ada yang namanya spesialis. Jadi ada yang khusus, karena gini loh, yang mereka beli itu satu bar itu satu item. Jadi wajar lah kalau mereka tuh buka bar itu dibilang spesialis, karena yang dia beli satu bar satu item. Makanya ini ada ilmunya kaos oblong, ada ilmunya kaos kerah, ada dress, ada blues, ada MDP, dan semua itu tergantung dari segmen pasar kita gitu. Makanya orang yang buka bar ini mereka tuh lebih condong yang susah tuh memilih yang utama gitu. Tapi jangan stuck di sana karena banyak saran dan banyak cara-cara kecil yang bisa kita mulai. Bisa mulai dengan itemnya HPP yang murah, atau seperti pakaian anak tebal tipis, atau pakaian cewek yang kepanjang pendek. Kenapa saya saran sana? Karena di item itu HPP-nya masih terjangkau, mungkin di angka 7 ribuan paling mahal. Dan cara penjualannya juga begitu, untuk rencana penjualan begitu sama. Semua item itu sama penjualannya, karena di sana ada tipe barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Semua itu gitu ya kerjanya. Kan? Jadi kalian jangan takut, jangan ini loh, jangan bingung. Kenapa sih dengan HPP segini sementara toko sebelah itu jualnya harga lebih murah dibanding HPP-nya? Apa karena dia dapat barangnya lebih murah atau bagaimana? Yang bingung itu. Barangnya mereka dapat dengan harganya sama, tapi kan begitu. Setelah dihitung itu memang dari barang kepala pun barang badan pun mereka udah dapat keuntungan. Jadi mau dibagi sekalipun sama mereka barang ekornya itu nggak akan rugi mereka. Lagi mereka jual dengan harga mungkin dia modal 7 ribuan bisa jual 410 atau 510. Pada umumnya kalau orang-orang yang belum pernah memulai mereka akan bingung karena ya tadi mereka nggak tahu cara kerja. Makanya setiap toko itu, setiap akun itu mempunyai rencana sendiri dalam pemasarannya, mungkin dengan tadi memisahkan barang kepala, barang badan, barang ekornya gitu. Dan juga kita tuh harus mempunyai nilai tambah gitu, untuk membandingkan toko kita sama toko lain gitu. Buat kawan-kawanku yang mau memulai usaha, yang pertama itu yang harus kita tentukan itu untuk membangun terlebih dahulu, membangun apa sih brand yang mau kita naikkan gitu. Dari brand apa sih, mulai dari kaos anak kah atau kaos cewek kah gitu. Dan kita harus harus konsisten satu item gitu. Kenapa? Karena kalau kita berubah-ubah ya susah lah, orang nggak akan mengetahui gitu. Jadi toko kita tuh ini apa namanya, galing, dia mau buka apa orang nggak tahu, mau jual apa orang yang belum tahu, karena kita selalu berubah-ubah gitu dalam perdagangnya. Makanya bagusnya itu harus buka satu item dulu dan konsisten dalam satu item. Nanti setelah item itu dikenal orang, personal branding kita udah dikenal orang, mungkin kita bisa buka dengan item lain, itu juga nggak apa-apa, itu juga bagus ya. Makanya awal itu yang harus kita membangun itu, yang
yang pertama yang harus kita konsisten mungkin. Jadi ada tahap-tahap lagi dia setelah membangun, yaitu menjaga itu bagaimana bang. Banyak orang tuh, kelemahan orang tuh bukan dengan membangun, karena sebagian orang itu mungkin udah ada modal dasar gitu, tapi untuk menjaga itu yang menjadi kegagalan biasanya dalam berbisnis, mau senior atau junior biasa di sana. Karena menjaga itu lebih sulit daripada membangun. Contoh begini, kita menjaga satu customer, gimana kalau customer ini tetap kita larinya kalau beli produk itu yang sulit. Kenapa? Karena setiap toko itu mempunyai produk masing-masing, mereka juga mempunyai strategis masing-masing dalam berdagang. Tingkat condong kerajuan untuk customer itu memang ada, mereka berikan. Tinggal lagi kita untuk menjaganya itu mungkin dengan cara seperti yang saya bilang awal, kita harus mempunyai nilai tambah gitu dari toko-toko lain gitu. Andai toko lain menjual barang itu dengan mungkin dengan disetrika atau di laundry atau setelah dipastikan, itu kita bisa seperti itu. Dagang itu yang nggak boleh itu perang sama harga. Kenapa? Kalau perang sama harga, secara tidak langsung kita tuh mau menunjukkan bahwa barang kita yang paling murah itu nggak boleh gitu. Karena setiap dagang itu maunya itu sama, mau keuntungan. Jadi kalau kita perang sama harga, nggak masuk, nanti HPP sama yang lain kan berat gitu. Jadi orang lain merasa tersingkirkan. Jadi baiknya itu perang sama nilai tambah aja. Jadi kita harus mempunyai nilai tambah untuk membedakan produk kita sama produk yang lain gitu. Jadi teman-temanku juga kalau mau mulai bisnis apapun, pasti kalian tuh yang kalian bingung itu, hal pertama yang kalian bingung itu ya itu tadi, untuk membangun. Karena apa? Membangun itu memang double perencanaan, double dari segi modal, double dari strategis gitu. Semuanya double, memang persiapannya memang begitu ekstrim gitu kalau untuk membangun itu. Nah, nanti setelah membangun, Anda itu yang lebih ekstrim lagi, menjaga gitu. Menjaga itu sangat, sampai sekarang saya pun masih belajar untuk menjaga bagaimana supaya usaha kita ini bertahan lama, mungkin di 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, kalau bisa sampai penerus kita ada gitu, terus kita yang meneruskannya gitu. Nah itu yang susah itu, menjaga itu. Nah dalam menjaga itu ya mungkin dengan hal-hal yang boleh kita lakukan, mungkin dengan konsisten dalam berdagang, mungkin dengan konsisten dalam memosting, mungkin dengan cara live menawarkan satu produk kita agar produk kita itu nggak kalah di pasaran, entah itu offline atau online gitu. Mungkin dengan cara itu juga bisa membuat dagangan kita itu bertahan lama gitu. Dalam memulai bisnis itu, hal-hal yang paling riskan yang dihadapi pemula itu adalah orang-orang yang tidak benar, contohnya oknum. Itu biasa oknum itu target market mereka tuh yang pertama tuh ya pemula gitu. Makanya berulang-ulang kali saya bilang untuk pemula itu, sebelum membeli barang, pertama yang harus dilakukan itu lo mengecek akunnya, mengecek kepastian akunnya, mengecek keorian kontennya gitu. Setelah itu kalau ada waktu, kita bolehlah meluangkan waktu untuk sekali main ke gudang dia, melihat tempat dia gitu. Dan kita harus tahu juga minimal kepribadian dia, siapa sih orangnya gitu, siapa sih ownernya gitu. Nah setelah itu tingkat kita takut, ragu atau tertipu itu kemungkinan besar tidak ada. Kenapa? Karena kalau orang berdagang pada umumnya mereka itu mau mencari pasar sebesar-besarnya. Dengan begitu tingkat barang laku pun di gudang mereka akan lebih besar kan begitu. Perlu juga itu. Gimana sih bang biar dapat barang bagus? Barang bagus itu sebenarnya untuk bang itu, dia memang seperti bahasanya itu ada yang bilang seperti kucing dalam karung. Tapi sesungguhnya dengan seperti itu. Karena apa? Tiap item itu ada list per list data. Jadi data dalam item. Jadi setiap bar itu ada kode, mungkin dengan kode NTSS, mungkin juga dengan LNTS gitu. Itu ada kesingkatan gitu. Dan untuk bar itu pada umumnya, saya udah lama jual bar. 80% yang balik bisa diolah, bahkan yang sobek sekalipun bisa diolah kembali, bisa didaur ulang atau dijahit kembali, dan itu bisa naikkan traffic kita nanti. Bisa dengan kita bagi-bagikan ke giveaway dengan kasih pertanyaan, karena condongnya orang-orang kita itu lebih suka dengan hiburan. Orang menonton konten kita itu bukan karena mereka itu mau menyukai atau membeli produk, mereka itu merasa terhibur.
Nah, dengan gap Y itu traffic kita akan lebih naik gitu. Karena apa? Karena pada umumnya kita butuh hiburan. Jadi seperti konten-konten yang lain, mereka tuh biasa kalau ada barang-barang itu diolah kembali terus dibagikan buat gap Y dengan kasih pertanyaan siapa yang benar, mungkin dapat kawan tersebut gitu. Itu juga bisa jadi saran. Banyak rencana dalam perencanaan bisnis itu, mulai dari hal-hal kecil mungkin tadi dengan membagikan gap Y, mungkin dengan promosi gitu kalau di sosmed ya. Dan biasanya orang lakukan itu untuk pemasaran sendiri itu orang lakukan dengan ini, mungkin posting-posting di marketplace yang sudah tercantum dengan harganya, dan mungkin dengan memperjelaskan item itu yang mau dijual, harga dan keunggulan item itu gitu. Itu juga yang dilakukan dagang-dagang yang lain gitu. Nah, buat teman-temanku yang udah usaha thrifting ya sabar. Mungkin karena di Bali ini ya, mungkin kalian kalau udah pemula mungkin udah tahu, karena di Bali ini kadang ada pasak surutnya, kadang ramai dan sepinya. Tapi jangan bingung akan hal itu, karena apa? Jangan dengan pakai dan apapun ada gitunya, ada musim-musimnya gitu. Di Bali ini jangan takut barang nggak laku, karena barang itu udah pasti laku. Barang lama pun sekalian akan laku gitu. Kenapa? Karena memang orang itu fashion, sementara thrifting ini dikenal dengan harga yang bermasyarakat dan fashion yang lumayan gitu. Jadi orang-orang itu bisa mendapatkan harga barang-barang fashion yang brand-brand lumayan original dengan harga yang minim gitu. Jadi orang-orang biasa pun yang penghasilnya mungkin masih minim bisa mendapatkan barang-barang ini. Makanya yang usaha ini lebih banyak gitu, karena mereka itu lebih gampang mencari pasarnya, karena pasar mereka itu besar. Pasar mereka itu bukan dari kalangan atas saja, kalangan bawah, menengah itu masuk semua gitu. Karena pada umumnya setiap orang itu kan menyukai fashion. Kita tuh saya juga nih suka pakai kemeja atau kaos, saya harus ganti-ganti kan, nggak mungkin satu item saya pakai. Mungkin di bulan depan pindah lagi fashionnya yang ininya untuk fashionnya saya akan beli juga gitu, karena memang semua orang butuh namanya fashion. Kontroversial itu memang butuh. Nah, untuk membangun itu personal branding itu ya tadi, jangan merubah-rubah item sebelum item kita tuh memang dikenal orang. Setelah item kita dikenal orang, toko kita dikenal sebagai pedagang tersebut, item itu udah dikenal sebagai kita penjual akun di akun itu. Nah, itu kan lebih enak, bisa mulai kita menambah item lain, itu juga nggak masalah, itu juga bagus. Karena dengan condongnya orang mengenal tadi, orang akan lebih rileks untuk menanya, oh ini ada item lagi kayak ini, ini ada item lagi kayak ini. Jadi orang itu selalu menunggu postingan-postingan update terbaru kita gitu. Jadi jangan bingung dalam hal itu. Dan juga yang masih bingung-bingung memulai satu item, wajar lah kalau pemula bingung nih mau mulai yang mana, sementara kan dia belum terjun. Itu hal yang wajar, itu hal yang sudah pernah dialami oleh semua orang gitu. Dan saya pun memulai bisnis thrifting ini pertama bingung juga, mulai dari yang mana, kemana nih larinya, laku nggak nih barang ini. Tapi ya karena memang saya lihat dari teman-teman saya yang begitu enak dalam berdagang, yang memasarkan barang yang begitu relax hingga mereka bertahan tahun-tahun, ya saya mulai gitu. Setelah saya mulai, saya rasakan, awalnya berat juga. Kenapa? Saya bandingkan toko saya sama toko sebelah. Toko sebelah itu mungkin dia tuh omsetnya itu 10 kali lipat dari saya. Dia bisa habis satu bar itu 3 atau 4 hari, sementara saya 1 bulan itu pun belum habis gitu barangnya, tapi modalnya udah gak kembali. Nah, saya dekatin mereka, saya dekatin orang-orang yang udah sukses seperti itu. Saya tanya, gimana sih kak kok bisa ramai segini, sementara yang kerja barang saya. Dia sebenarnya cerita tentang pengalaman dia. Gitu ya, berarti ya butuh namanya personal branding. Jadi saya tuh upaya saya tuh besar kemarin tuh dia memviralkan gitu, kasih tahu kepada publik, kepada kawan-kawan bahwa saya itu pedagang barang tersebut gitu. Dengan begitu saya itu makin lama makin hari itu makin bertambah omsetnya. Awal saya buka 1 bulan 1 bal, naik lagi menjadi 1 minggu 1 bal, naik lagi 1 minggu 1 bal, sampai sekarang saya 2 bal gitu. Memang semua itu ada cara kerjanya, makanya butuh banget perencanaan. Kita butuh bertanya loh. Boleh bertanya sama onward penjualnya, boleh bertanya sama pedagang yang udah kelihatan nih, gacor nih, sukses nih gitu. Boleh bertanya dengan itu.
Dan hal-hal itu, pengalaman itu nggak harus kita harus yang jalani gitu. Makanya kita tuh nggak harus mati dulu baru dapat pengalaman, nggak harus terjun dulu baru dapat pengalaman. Kita bisa bertanya. Bertanya itu adalah intinya. Jadi kita tuh bisa mengupas nih pengalaman orang di 10 tahunnya yang mereka lalui tanpa kita harus melaluinya gitu. Boleh kita tanya, dekatkan mereka dengan cara merapat ke mereka, memberi mereka manfaat, menanyakan apa sih yang mereka lakukan, gimana sih biar suka jadi seperti mereka yang melakukan bisnis dengan rapi dan sukses itu. Kita bisa tanya, jadi kita bisa dapat tanpa kita harus mengalaminya gitu. Kita bisa tanya ke orang-orangnya gimana pengalaman dia, gejolak-gejolak apa yang dia hadapi gitu. Nah nanti setelah itu bolehlah kita rangkum beberapa kalimat yang memang penting gitu. Kita bisa tulis di buku untuk mengingatnya gitu. Oh ini orang ini pernah ini, nanti kalau aku pernah ini juga yang mungkin yang aku ada ini loh, kita bisa tiru itu gitu. Jadi gampang banget. Jadi ilmu itu nggak harus kita mengalaminya, kita bisa bertanya kepada orang yang sudah mengalaminya gitu. Karena ilmu yang terpenting ya pengalaman. Kita bisa meminta pengalaman orang-orang yang udah sukses gitu. Boleh juga begitu Kak. Dan buat teman-teman juga kalau masih bingung nih dalam belanja thrifting, boleh langsung japri atau kalau ada waktu datang ke tempat kediaman orang yang jualnya gitu. Bisa nanti setelah Anda di sana, Anda bisa tanyakan nih kepada mereka, tanyakan lebih dalam soal pakaian thrifting. Gimana Bang kalau buka ini Bang? Gimana Bang? Nanti akan dijelaskan karena bagian besar penjual Bali ini mereka adalah mantan pengecer juga gitu. Saya juga pengecer gitu. Jadi saya dikit banyaknya tahulah cara perencanaan dalam perdagangan itu begini loh. Ini yang harus kita lakukan loh. Ini kita harus mempunyai loh, dan ini harus kita kejar loh gitu. Saya mempunyai juga. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, andai kala masih mau sharing, boleh langsung datang ke gudang kita juga boleh. Juga ke gudang-gudang teman-teman yang lain juga bisa lah. Karena mereka biasanya punya pengalaman ya. Nanti ada orang yang jual bal tanpa orang mengecer gitu. Nah, buat teman-teman ya yang masih bingung juga dalam memilih item itu hal yang wajar. Tapi kalian bisa coba dengan menyukai satu item dulu. Contoh item apa sih yang aku suka? Nah, boleh coba dengan item tersebut gitu. Sambil kalian belajar untuk memperkenali pasar gitu. Nah, ada geluti item itu nanti setelah mau lama dan Anda akan tahu sih, oh benar nih kata abang itu, karena memang yang penting itu ya tadi personal branding orang. Yang penting itu orang mengetahui bahwa kita jual itu, semakin banyak orang tahu, semakin jauh jangkauan kita, semakin lakunya itu semakin besar dengan lakunya itu. Kenapa? Memang begitu. Contoh kita jual dalam satu pasar, yang membelinya orang-orang selain pasar itu juga jarang sih bule-bule datang ke pasar. Tapi kalau kita marketnya luas, orang banyak tahu, nonton, scroll akun kita, itu tingkat lakunya akan lebih besar karena semua orang loh. Pada umumnya sekarang ibu-ibu, apalagi ibu-ibu yang rumah itu jarang mereka tuh belanja langsung ke pasar. Teman mereka biasa scroll aja di TikTok kan, entah di IG kan, entah di Shopee, mereka biasa lihat dari sana aja. Nah kita bisa mengajar itu dengan cara konsisten dalam memposting, mungkin di jadwal yang memang sudah ditetapkan sama algoritma. Mungkin di hari-hari santai di jam 7, jam 12, mungkin juga bisa di jam 9 malam. Itu hari-hari orang yang memang santai, yang bebas dari penat dalam pekerjaan, dalam berdagang, mungkin itu juga bagus kan. Dan sekarang untuk usaha thrifting ini memang makin lama makin laris gitu. Semakin kita dikenal orang, dagangan semakin laku gitu. Dan juga jangan bingung nih dalam memilih brand bal, karena biasa juga orang kalau memulai itu ya bingung karena bal itu nggak satu ya. Jadi brand bal itu banyak banget, ada puluhan bahkan ratusan lah brand bal itu. Nah kita tinggal pilih aja nih, karena brand bal ini hanya memberi contoh bahwa ini dari ini produk ini gitu. Jadi itu nama singkatan biasanya. Sama aja, kita tinggal pilih aja item mana nih yang mau kita mulai gitu. Karena tiap item itu sama walaupun brandnya beda gitu. Tapi memang ada sih tingkatan harganya gitu. Terkadang sama kode, sama ini, sama kategorinya, beda brandnya, beda juga dengan harganya. Karena apa? Setiap orang penjual itu
mempunyai cara pemasaran masing-masing gitu. Mereka mempunyai teknis masing-masing. Kalian bisa tiru gitu ya nanti. Untuk memulai itu yang utama yang harus disiapkan tadi. Kegagalan orang dalam berbisnis itu biasanya ya tadi tidak mempunyai rencana dalam perencanaan penjualan, tidak mempunyai memperkenal pasar dalam satu produk, satu pasar gitu. Keuangan berantakan, mungkin manajemennya kurang atau mentalnya kurang. Nah kita harus punya 5 itu agar kita nggak termasuk dalam kategori perbisnis yang gagal gitu. Setelah kita mempunyai itu, kita kembangkan lagi itu gitu. Kalau kita udah siap menanggung risikonya, menanggung untung dan ruginya, untung itu akan lebih besar. Itu faktanya kayak itu fakta. Kita bicara tentang fakta gitu. Kenapa saya bilang gitu? Dengan kita relax menjual satu barang, dan kita relax bekerja dalam satu pekerjaan, maka ide-ide itu entah dari mana datangnya itu akan bertumbuh sendiri loh di kepala kita. Yakinin aja itu. Karena saya sudah sering mengalami itu. Saat saya relax, saya nggak takut akan risiko rugi dan untungnya, yang pasti saya berjalan, maka ide-ide di kepala saya itu tumbuh sendiri gitu, dan saya bisa memikirkan perencanaan yang baru lagi gitu. Nah kalian bisa coba dengan ritual seperti itu. Makanya bangun dulu mindsetnya dulu, bangun mindset, bangun lagi rencananya gitu. Nanti setelah itu baru kita pikirkan buat mentalnya. Kita sama-sama belajar gitu. Tapi dengan cara memulai tadi gitu. Setelah memulai, biasanya kalau orang membangun itu untuk memulai itu susah itu. Kenapa? Memulai itu memang persiapan yang memang sulit diputuskan gitu. Iya atau enggak, rugi atau untung, itu yang selalu dipikiran otak kita kalau dalam pertama memulai. Tapi kalau kita nggak memulai, ya kita cuma bisa mendengar orang-orang aja gitu. Oh, orang ini udah sukses nih, orang ini udah lumayan nih dagangnya, alhamdulillah dia udah mendapatkan biaya dalam hari, mungkin bisa bantu anak-anak sampai kuliahan atau bagaimana, mungkin udah punya kendaraan. Sementara kita yang belum memulai mau mikir aja tuh, kita nggak dapat apa-apa tuh dari sana, karena kita tuh selalu dihantui dengan ketakutan gitu. Kita selalu pikiran kita selalu dihantui aja sama ketakutan tadi. Ketakutan yang menghantui kita. Nah untuk mengatasi ketakutan itu kita bisa memulai gitu. Memulai apa sebenarnya nggak sih, anggap aja kita itu istilahnya gagal, kita siap gagal tapi masih punya rencana. Nah itulah hal-hal yang baik gitu dalam berusaha. Kita udah siap menanggung risikonya gitu, mau untung kah, mau rugi kah, nanti urusan, yang penting aku mulai dulu. Karena kalau aku nggak mulai, aku nggak akan tahu. Nah itu cara berpikir orang yang jenius gitu. Bisa buat pola pikir kita seperti itu. Jadi dalam memulai satu item juga, kalian gak usah bingung nih menentukan item apa nih yang mau biasa aku pakai, hari kemana nih cari pasarnya. Mulai aja dulu gitu. Karena setiap item itu udah kita hitung dari untuk hitungan per pieces-nya, modalnya, dan harganya gitu. Udah kita hitung semua, memang setiap bal itu bisa diolah gitu. Caranya sama, tetap pisahkan karena di bal itu ada A, B, dan C. Barang kepala, barang badan, dan barang ekornya. Kita pisahkan aja masing-masing. Kita tarik, titikan barang-barang tempat. Mungkin barang kepala bisa kalau di ekor bisa di atas, barang badan bisa di tengah, dan barang kaki bisa di obral gitu. Begitu. Buat kawan-kawan juga masalah pengirim nggak usah takut ya. Pengiriman karena jauh itu nggak ada alasan, karena barang ini kita udah kirim ke seluruh Indonesia ya. Kita udah masuk ke seluruh Indonesia, di Sabang sama Merauke udah pernah kita kirim gitu. Dan untuk jaraknya sendiri itu, untuk biaya ongkir itu tergantung dari jarak ya. Pada umumnya itu yang jelas semakin jauh jarak tempuh semakin besar juga ongkirnya ya. Tapi ada beberapa tempat loh yang bisa sistem per kubik gitu. Jadi ongkirnya lebih murah gitu. Ada beberapa ekspedisi yang terima per kubik kayak Bunaken, Masindo itu kalau tujuan Anda tuh ke sana itu bisa belanja per kubik. Jadi per kubik itu dihitung per 4 bal, jadi dia tuh diameter 100 persegi gitu biasanya. Jadi satu bal itu, satu kubik itu biasa 4. Itu kalau ke Ambon itu, Manado itu 700-an per kubik. Sementara kalau per bal itu kena di 3,5 dari Surabaya ke sana. Jadi kalian kalau belanja itu lebih baik per kubik. Kalau untuk tujuan Transindo yang bisa masuk Transindo sama ini Bunaken, biasanya mereka ada sistem per kubik per CBM. Nah untuk kawan-kawan sendiri yang masih ragu ya dalam membuka bisnis bal,
ya kenapa sih harus ragu gitu. Contohnya orang-orang yang udah lama buka, kok mereka nggak tutup-tutup sampai sekarang masih buka, berarti mereka masih jalan loh, mereka masih menikmati loh dalam usaha ini gitu. Kenapa sih kita nggak coba juga seperti mereka ya? Bahkan ini juga usahanya bagus juga loh buat ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu yang suaminya kerja, kan suaminya kan nggak harus kerja terus. Nggak mungkin suami itu bertahan kerja sampai puluhan tahun, apalagi usia lah udah lumayan. Kalau udah 50 tahun, 60 tahun kerja itu memang udah berat. Nah kita bisa loh sebelum suami kita tuh nggak kuat lagi atau sebelum dia pensiun, kita bisa memanfaatkan uang yang ada dikumpulkan tadi dengan cara kita membelanjakan satu bal. Nah nanti kita tahu nih, kita nggak kaget lagi suami kita harus libur kerja atau harus pensiun, kita nggak kaget lagi karena kita udah ada nih kemasukan untuk memutarkan uang kita ini. Jadi uangnya itu bekerja, uang yang dikumpulkan suami itu bekerja, dia nggak mantap di tempat. Kenapa? Kalau dia mantap di tempat, dia lambat laut akan habis juga, karena kita nggak tahu ya batas berapa umur kita ini. Tapi nanti sebelum kita wafat, ya uang kita udah keburu habis, sementara kita mau bekerja nggak bisa lagi. Makanya kita bisa membangun. Nanti juga kalau kita udah tua, kita bisa loh titipkan ke orang. Jadi usaha itu harus berjalan. Makanya yang paling enak itu usaha atau berbisnis paling enak. Kenapa? Saat usia kita udah renta, kita tidak mampu lagi, nggak kuat lagi, nggak sanggup lagi buat berusaha, kita bisa meminta beberapa karyawan untuk menjalankan usaha kita gitu. Tinggal lagi kita mengontrolnya, tetap ada kemasukan. Juga bagus. Dan juga usaha bar ini ya, bukan dari kalangan ibu-ibu aja. Ini semua kalangan udah banyak usaha thrifting gitu. Bahkan beberapa pemerintah juga banyak usaha gitu. Ada yang jualan thrifting istrinya polisi, ada jual thrifting isinya mungkin yang makannya udah tinggi gitu, banyak yang jual thrifting. Bahkan di kalangan bar ini banyak juga mahasiswa juga banyak tuh yang usaha thrifting ini. Karena apa? Mereka itu bahasanya mereka minta uang ke orang tuanya kan nggak mungkin loh. Karena kalau mereka bisa memantau, mengapa mereka harus merepotkan, itu bahasa mereka. Jadi mereka tuh setelah pulang kuliah mereka live gitu. Banyak orang-orang mahasiswa yang udah terbukti sukses gitu. Bahkan mereka merantau dulu, yang dulunya minta kirim sama orang tua, sekarang udah punya kendaraan sendiri, bahkan udah punya beberapa karyawan loh, udah punya mesin setrika, udah punya alat-alat uap setrika gitu, bahkan udah tempat, bahkan sebagian udah kebeli rumah dari usaha ini. Jadi jangan bingung dalam berbisnis apapun ya. Saya nggak meminta Anda untuk thrifting, enggak, tapi cara kerja pakai thrifting itu begitu. Makanya sayang banget nih kalau thrifting ini sampai gimana gitu, karena memang udah banyak sih orang-orang yang udah mengantungkan dirinya untuk berdagang thrifting gitu. Mulai dari anak mahasiswa pun ada, bahkan dari kalangan istri-istri pejabat atau ini udah banyak istri-istri yang perbankan, polisi atau BNI udah banyak usaha ini gitu. Jadi memang usaha ini juga membantu masyarakat gitu, orang-orang yang nggak kuat modalnya gitu dalam usaha yang besar, mungkin yang mereka belajar pakai usaha, mereka bisa berjalan putar uangnya gitu. Jadi untuk perbandingan juga ya, kawan-kawanku yang masih bingung apa sih bang yang lakukan pemula gitu, banding-bandingan mau buka bank atau buka usaha, itu banyak pertanyaan yang dilontarkan gitu. Nah untuk membanding-bandingkan semua itu katanya semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin karena kalau kita masih ragu, baik juga loh mulai pakai usaha, tapi intinya tujuan itu bagusnya ke bar dulu, itu menurut saya. Kenapa? Kalau di bar itu iya barangnya utuh loh yang kita dapat. Di sana ada barang jetpotnya, ada barang kakinya, ada barang badannya. Tapi bukan masalah, bukan karena pakai usaha itu. Memang bagus juga gitu. Tergantung kemampuan kita gitu. Kalau kita mau belajar atau kita mau memulai tapi kita ragu untuk mengkapal, mungkin karena uang kita yang belum cukup atau bagaimana, boleh nggak pakai usaha gitu. Dan untuk harga per bal sendiri itu dia nggak mahal-mahal banget. Yang mahal itu apabila memang itemnya itu mahal gitu. Contoh itu mahal itu seperti resipon itu memang mahal kan. Resipon itu angkanya mungkin 10 jutaan, kayak kargo panjang, kargo pendek itu biasanya memang mahal harganya.
Tapi memang per piecesnya juga orang jual mahal gitu. Tapi ada juga item-item yang HPP-nya masih murah. Contoh anak tebal, anak tipis gitu. Itu HPP-nya masih murah gitu. Tapi cara jual juga sama, dia ada barang A, B dan C-nya gitu. Untuk musim-musim sekarang apa bang? Musim-musim itu sebenarnya orang itu melihat ke musim-musim itu ramenya kali itu setelah tren biasanya. Contoh ada beberapa artis tuh yang pakai pakai kaos yang bermerek apa atau pakai motif-motif jumpsuit atau overall itu viral. Nah biasanya item itu akan naik nantinya, itu akan mahal harganya orang jual, makanya itu yang ramenya biasanya gitu. Tapi kalau ada juga beberapa item yang standar kayak pakaian anak itu nggak ada rame sepinya gitu. Apalagi kaos oblong cowok itu nggak ada sepi rame mereka, ini standar aja, jajan aja gitu. Karena memang itu pakai sehari-hari. Tapi kalau pakai yang sedikit antik kayak jumpsuit itu antik kayak rambut jaring itu kan barang-barang yang unik gitu. Nah itu memang ada musim-musimnya, kadang dia redup, kadang dia rame gitu. Kalau pemula bagus yang mana? Bagi pemula itu ya tergantung dari jenisnya dulu gitu. Jenis apa sih ya mungkin, tapi saya condongkan kalau untuk pemula itu mending cari HPP-nya yang masih minim. Mungkin di HPP yang 7.000 atau 8.000 itu masih bisa tuh buat pemula. Nanti setelah ini berjalan membangun, nanti setelah orang tahu apa yang kita jual, kita bisa pindah ke item lain. Karena apa, di Bali ini kita bisa jual apa aja. Karena tiap item tuh emang ada gitu, ada semua item jenisnya gitu. Item anak-anak, pokoknya semua jenis pakaian ada ya. Perabotan juga ada, perabotan dia, cover seperti spray, ada semua dia. Nah, makanya kalau tentukan aja mau spesial kita nih lari kemana nih. Mulai aja dengan item itu gitu. Dan juga saya sarankan ya, karena saya juga udah sering ngecer, dulunya juga saya pengecer. Jadi saya sarankan kalau buka satu item itu ya fokuslah item itu, jangan berulang, jangan berubah-ubah gitu. Dan setelah kita membangun ya, kita sudah menentukan item itu, kita harus mempunyai ini apa namanya, perencanaan dan perdagangan. Jadi kita tuh jangan takut rugi dulu gitu. Nah setelah kita dapat uang, jangan ngambil dulu modalnya gitu. Modalnya putarkan lagi, jangan sampai uang kita itu lama menginapnya di ATM kita atau di tabungan. Jangan sampai. Jadi uang itu harus putarkan dulu. Putarkan, suruh dia bekerja. Kita udah capek-capek loh cari uang. Masa setelah ada uang nggak kita kerjakan? Kita kerjakanlah dia kan. Kita suruh dia kerja untuk mencarikan kita juga gitu. Jadi begitu juga bagus. Kalau saya itu dagangnya itu lebih ke ini ya, saya itu lebih keuntungan di barang. Saya mengambil keuntungannya itu 100% di barang gitu. Katanya nih saya buka bal ini, nah setelah tembus bal itu nggak lama uangnya saya belikan lagi, walaupun barang masih banyak saya belikan lagi sampai benar-benar toko saya itu menumpuk gitu. Tapi orang-orang tuh kaget, ini mau apa lagi nih? Jadi orang penasaran, apa lagi nih yang mau dibongkar hari ini, apa lagi nih yang mau bongkar besok. Jadi orang tuh penasaran terus. Orang tuh selalu menunggu update terbaru kita gitu. Jadi begitu. Makanya saya tuh lebih ke condongnya itu ke mengumpulkan barang dulu, kemudian mengumpulkan uang gitu. Jadi itu juga bisa dilakukan buat abang-abang yang mau memulai usaha ya. Jangan takut dalam memulai, karena tiap item itu kan bisa dikelola. Kita bisa mulai dengan item apapun bisa dikelola. Mungkin dengan jual pakaian anak, dewasa, semuanya ada segmen pasarnya gitu. Dan thrifting ini ya, thrifting ini alhamdulillah, thrifting ini udah masuk kemana-mana gitu. Bahkan udah banyak orang-orang dulu yang bekerja, mungkin yang nggak ada kerjaan, yang pengangguran, sekarang udah ada kerjaan. Mungkin bahkan orang yang pengangguran terdahulu udah punya beberapa karyawan melalui bisnis ini gitu. Mereka udah bisa membangun satu bisnis, maka mereka udah bisa ini juga menggunakan memanfaatkan beberapa karyawan. Jadi kawan-kawanku yang mau usaha itu ya tentukan aja maunya lari kemana nih usahanya gitu. Bukan saya dengan saya cerita thrifting terus saya tuh menyarankan ada usaha thrifting, bukan. Karena semua itu ada jalan masing-masing gitu, ada hobi masing-masing. Kalau saya mungkin hobinya ini ya berdagang seperti ini gitu. Kalian tuh yang mau berdagang seperti ini mungkin bisa bertanya sama saya atau dengan cara-cara mendengarkan apa sih yang saya sampaikan. Memang itu nyatanya usaha seperti ini.
ini bukan saya itu pelajari bukan dengan buku atau dengan dosen, memang dengan pengalaman saya berdagang hari-hari gitu. Jadi kawan-kawanku begitu aja gitu, kalau mau mulai ya tetap aja konsisten dalam satu item gitu. Jangan takut-takut, kalau takut-takut ya akan memulai gitu. Intinya gini, kita tuh sebagai pembeli itu harus mengetahui dulu harga gitu, mengetahui harga yang gini di gudang ini gini, di gudang gini gitu. Dan nanti setelah kita mendapatkan onward yang percaya, adapun barang di gudang sebelah, kita meminta onward itu meminta nyarikan ininya, mengambilnya gitu. Itu juga untuk mengatasi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Mungkin dengan tertipu, kita nggak akan tertipu kalau udah pakai prinsip itu. Dan juga ini dalam membangun satu usaha itu biasanya orang tuh melakukan dengan beberapa rencana loh. Mungkin dengan cara perencanaan pemasaran gitu. Dan usaha bar ini juga udah banyak loh orang yang nggak terjun, tapi dia tetap bisa usaha gitu. Contohnya ada beberapa investor ya, banyak tuh investor yang masuk ke bos-bos atau ke orang-orang yang dia percaya, tanam saham mungkin dengan membagi keuntungan. Yang banyak juga seperti itu. Bahkan customer saya juga seperti itu dia. Customer saya kan ada beberapa customer saya yang memang uangnya itu mungkin ada ya, tapi ya dia tadi kan mau usaha mungkin orang dengan kuat lagi, makanya dia cari orang-orang gitu sana. Jadi dia membeli barang saya, dia putarkan sana. Jadi dia tuh brandingnya tuh begitu gitu. Jadi dia tuh meminta orang yang membagi keuntungan biasanya gitu, keuntungan. Jadi dia tuh cuma menyiapkan satu gedung gitu untuk orang-orang lain. Itu juga bagus tuh buat orang-orang mungkin yang udah pensiun mau usaha, itu juga bagus. Kenapa bagus? Ya uangnya muter kan. Jadi kita tuh uang kita itu kita hasilkan lagi dari orang tadi. Jadi uang kita tuh bekerja gitu untuk kita. Cara cari uang yang tercepat tuh kan ya uang sendiri gitu. Jadi uang, mengejar uang itu lebih cepat dari tenaga mengejar uang, itu pada intinya kan. Jadi ya itu tadi bisa mulai dengan itu. Jadi usaha apapun ya tidak tergantung dengan usia ya. Yang penting ada kemauan. Itu kemauan itu yang utama gitu. Walaupun kita nggak ada modal, tapi kalau kita ada kemauan, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil gitu. Semuanya juga kita sampai ke tujuan, nggak harus kita pakai pesawat kah atau pakai kendaraan, nggak harus, kita berjalan kaki itu pun sampai. Makanya yang pertama itu kemauan dulu gitu, kemauan dalam mulai usaha. Kalau usaha tripping ini ya mungkin kakak tuh kalau untuk kemauan adanya nih, kakak belum ada modal, sementara kakak tuh niat banget mau nih coba usaha ini. Mungkin dengan hal-hal dasar kakak lakukan bisa dengan kakak beli 1-2 biji dan menjual lagi ke teman anda, ke teman kakak atau ke sahabat. Nanti setelah uang terkumpul mungkin dengan mulai pakai usaha, nanti setelah pakai usahanya dapat mungkin bisa mulai dengan bank gitu. Gitu. Jadi nggak ada halangan buat orang-orang yang kemauannya memang tinggi gitu. Makanya tingkat yang paling dasar yang dimiliki pedagang itu ya dari kemauan. Yang kedua ya tadi mental, kepercayaan diri gitu, dan siap menanggung risiko, untung dan ruginya kita siap menjalaninya gitu. Ya di dalam dunia bisnis ini juga tripping ini ya banyak beberapa brand Korea, brand Jepang, dan brand Cina. Nah untuk semua brand itu mereka tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi kalian kalau masih bingung dalam memilih satu brand, kalian bisa mulai dengan apa yang kalian suka dulu. Sementara kalau brand Jepang itu kan dia dikenal sama brand-brandnya atau keoriginalan brand tersebut. Nah sementara kalau brand Korea dia dikenal mungkin dengan bahan atau warna. Sementara kalau brand Cina itu dikenal dengan fashion atau modelnya gitu. Nah tinggal pilih aja, bukan berarti barang Korea itu Jepang itu nggak ada fashionnya, bukan berarti barang Korea itu nggak ada fashionnya, bukan berarti barang Cina itu nggak ada brandnya gitu. Jadi semua dominan istilah larinya ceritanya ke dominan seperti yang dijelaskan sama customer kami yang sering membuka bar ya begitu. Kalau brand Cina itu lebih ke fashion, dan Korea itu lebih ke warna dan bahan, mungkin size, dan Jepang itu lebih ke brandnya, ke original. Nah itu semua yang kita mau lakukan kalau kita mau usaha, kita bisa memilih beberapa itu gitu, beberapa kalau kita mau, apalagi orang-orang yang bisnisnya bagus nih, mereka buka biasa 3 dengan item tersebut, item yang sama gitu. Nah mereka bisa membandingkan. Saya juga mengetahui itu dari orang-orang juga yang pernah buka gitu, tahu. Jadi buat kawan-kawanku ya tadi ya, untuk kita memilih atau membanding-bandingkan dalam satu brand itu
nggak usah dibanding-bandingkan, karena setiap brand itu ada kelebihan masing-masing gitu. Tinggal lagi target pasar kita sebagai penjual eceran nih, kemana nih target pasar kita, larinya kemana nih gitu. Dan juga kita harus siap ini ya. Biasanya kalau orang-orang awam itu ya takut gitu. Biasanya dengan barang-barang yang reject 1-2 pieces ya bingung, itu nggak pernah bingung. Bahkan barang yang koyak sangkar itu masih bisa diolah kembali loh, barangnya bisa dijahit dan bisa naikkan traffic kita, bisa dibagikan buat giveaway, bawa traffic akunnya. Jadi jangan bingung, karena memang bahasa orang ya barang bal itu barang bekas, sebenarnya nggak seperti itu. Jadi barang bal ini terkenal memang dengan barang bekas, tapi banyak orang yang buka bal ini nggak setuju hal itu. Kenapa? Karena di bal ini ada juga sebagian yang diplastikin, mungkin sebagian ada yang di tag labelnya gitu, mungkin sebagian masih ada yang anyar gitu. Jadi semuanya tuh nggak bekas, semuanya mungkin ada sisa mall, ada juga sisa-sisa mall luar sana, atau sisa-sisa orang konveksi gitu. Jadi biasanya konveksi itu di luar sana setahun berganti model. Nah, barang itu yang model itu dinaikkan ke, mungkin dikemas di dalam karung, dibelanja, disambut sama penampung di sana, lalu dikemas seperti ini. Jadi begitu. Makanya fashion ini dia tuh selalu bikin model ya begitu. Banyak juga orang-orang luar sana itu biasa setahun sekali ganti model gitu, ganti fashion. Jadi barang-barang yang ini yang belum laku itu biasanya dikemas gitu. Jadi nggak semuanya bekas ya. Nah, untuk kalian juga yang mau tahu nih, banyak orang tanya gimana sih bang biar dapat barang brand semua gitu. Nah, barang brand semua itu sebenarnya nggak ada, susah dapatnya. Biasanya kalau brand semua itu biasanya barang-barang yang KW gitu, banyak KW-nya gitu. Sementara kalau bal itu ya random dia, itu random. Kalau bapak kita jual ini kita nggak bisa memastikan berapa banyak brandnya, berapa besar size-nya, berapa banyak warna yang caranya, nggak bisa memastikan gitu. Karena barang itu yang kita tahu hanya jenis, kita tuh membelinya itu bukan untuk jenis kan. Misalnya beli MJP 10 ya 10 MJP yang datang gitu aja, betul-betul jenis gitu. Jadi kalian tuh gini aja gitu, tinggal kalau untuk brand-brand ini tergantung hoki-hokian juga lah bahasanya ya, hoki-hokian semakin mungkin. Kenapa sih orang buka barang sama yang satunya kok brand semua? Sebenarnya kan banyak brand, sebenarnya saya standar aja gitu. Nah, itu pedagang juga nggak tahu. Dia pedagang tahu isinya itu setelah pedagang bertanya kepada yang buka gitu. Jadi begitu semua ya. Jangan bingung. Tinggal aja kita tentukan apa sih yang mau bawa kemana di dagang kita gitu. Karena semua itu memang ada ininya, ada cara dagangnya gitu. Jangan bingung dalam memulai, karena apa? Kalau kita nggak memulai ya kita nggak akan sampai di tempat gitu. Orang-orang yang pernah sampai di tempat sekarang ya tadi orang-orang yang memang sudah melalui proses-prosesnya gitu. Banyak proses yang mereka lalui gitu. Bisnis sendiri itu ada banyak tahapan loh. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga ada yang santai gitu. Tergantung dari orangnya itu. Mungkin kalau orang mungkin yang punya uangnya ada, mungkin cepat, mungkin juga tidak gitu. Karena apa? Mungkin cepatnya mereka bisa membeli banyak bahan gitu. Tidaknya karena mungkin mereka cuma ngandalin uang tapi tidak ada kemauan gitu. Jadi itu kan ada sistemnya, mungkin cepat dengan karena uangnya. Banyak cara lah untuk menjaga bisnis itu. Mungkin orang itu banyak keuntungan dengan membeli banyak barangnya gitu. Tapi bukan berarti orang yang beli satu apa itu bukan berarti dia lama, bukan. Sekarang juga orang-orang yang sukses itu kebanyakan dari orang-orang kaum yang merintis. Kaum merintis itu lebih susah lah turunnya daripada kaum pewaris, biasanya begitulah. Itu yang banyak saya tanya-tanya kepada orang-orang yang sudah sukses di bidang-bidangnya gitu. Mereka lebih di situ karena memang faktanya begitu loh. Saya begini ceritakan, ada seorang anak muda, nah yang sebagai pewaris. Nah setelah ayahnya tiada, dia tuh karena dia hanya pewaris, dia nggak melalui cara usaha awal dan membuka usaha tersebut, dia nggak akan tahu nih gimana cara kerjanya gitu. Nah lama-lama usaha itu akan menurun. Sementara seseorang anak yang memang
perintis yang memang mempunyai modal dasar, nggak ada modal dasar gitu. Nah semua dilakukan memang dengan kerja keras. Nah nanti setelah mereka naik itu insya Allah ya mereka itu akan bertahan lama gitu. Kenapa? Karena mereka itu melalui untuk membuka bisnis, membangun bisnis itu memang lalu mereka itu dengan step per step gitu. Jadi dari dasar sampai mereka itu memang benar-benar sukses. Jadi jangan ragu juga, jangan bingung juga, jangan khawatir juga bagi yang perintis gitu. Nah semua itu ya bagusnya itu perintis gitu. Untuk item bal sendiri kakaknya nggak usah bingung-bingung nih. Kalau masih bingung-bingung nih dengan membuka mulai satu par itu ya mulai dengan hal-hal dasar mungkin dengan apa yang kita suka mungkin itu juga bagus tuh. Mungkin mereka seharian kan bisa pakai dress atau blus katun atau hotpants atau bagaimana, nah, bisa jual dengan item-item itu gitu. Nanti setelah itu kakak lebih memahami lagi boleh dengan item-item lain juga bagus gitu. Jadi jangan stop di satu tempat, harus memulai dulu gitu. Jangan ada alasan, ini bang baru bang bingung-bingung nih sampai berbulan-bulan bingung itu kan terlalu lama. Takutnya nanti selama kita bingung uangnya ada habis, setelah uang habis baru nih datang ide-ide, baru datang kemauan, itu kan percuma. Jadi sementara selagi ada buat memulai ya mulai aja dulu gitu. Mulai gitu. Ya mulai itu ya kita tinggal atur aja perencanaan yang harus kita bikin. Ini juga sekarang saat ini udah banyak di kalangan ibu-ibu juga banyak. Jadi ibu-ibu sekarang kan banyak yang main TikTok tuh. Jadi mereka tuh aku udah beberapa sharing dengan ibu-ibu dan aku juga udah banyak pendapat dari ibu-ibu. Ini bang, ini juga bagus tuh untuk usaha bang. Karena selain mereka ada konten, ada bahan konten, jadi mereka dapat uang juga dari penjualannya. Sampai sekarang orang yang baru coba-coba, yang iseng-iseng niatnya sampai sekarang udah benar-benar menekuni usaha ini. Begitu. Jadi kawan-kawannya begitu itu caranya. Yang memulai tadi, bisa mulai dengan hal-hal dasar, mulai bal itu, mungkin mulai dengan HPP yang minim, yang murah gitu, sampai nanti. Saya juga gitu. Saya itu dulunya nggak dulu buka bal, saya beli dulu dari teman-teman saya. Saya jual ke teman-teman lagi. Nah setelah saya dapat uang, saya coba beli bal 1, 2, 3 sampai beli 10, 20 dan akhirnya saya jual bal sendiri gitu. Jadi buat teman-teman ya jangan takut saat pengiriman itu jangan takut gitu, dan juga jangan terpatok dalam satu brand gitu. Kalau kita terpatok dalam satu brand ya lama kita jualannya gitu, orang toko kita sampai kehabisan sebelum barang datang. Karena apa? Di bal itu barangnya tuh maksudnya nggak menentu gitu. Terkadang dia nih seperti kita nih, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba masuk lah barangnya gitu. Karena di perjalanan itu nggak ada yang tahu, apalagi ini. Makanya bingung kalau kita mainnya itu harus brand itu bingung, susah gitu. Maka kita akan kekalahan sama toko lain. Toko lain karena bal ini untuk tingkat bagus itu bukan berdasarkan karena brandnya gitu, berdasarkan karena tingkat hoki-hokian gitu. Kadang sama brandnya juga, itemnya juga beda gitu. Jadi lain-lain, jadi brand itu nggak menentukan suatu produk bagus gitu. Dan juga kegagalan orang dalam memulai bisnis itu bukan karena produknya jelek loh, ya karena kurangnya perencanaan, karena kurangnya manajemen keuangan berantakan, karena nggak ada yang mental gitu. Di bal ini semua produk itu sama gitu, yang lain itu itemnya gitu. Kalau itemnya brandnya aja gitu. Dan mengenai kode itu nggak mematokkan barang itu bagus. Jadi kode itu hanya kesingkatan aja, kesingkatan dari item tersebut. Mungkin MTSS, men t-shirt, jadi men laki-laki, kaos oblong laki-laki. Mungkin MJP itu men jeans fan gitu. Itu kesingkatan aja dari kode tersebut. Jadi nggak menjamin kode item yang pernah kita buka bagus, nggak menjamin dia bagus kembali gitu. Jadi jangan terpatok ya dalam satu brand bal, karena brand bal itu berubah-ubah. Brand bal itu banyak banget gitu, puluhan brand bal gitu. Jadi kita tuh kalau bisa dagang itu apa aja sih brand balnya, yang penting itemnya tuh sama gitu. Karena saya juga suka begitu loh. Saya suka banget tuh buka beda-beda bal gitu.
sampai saya tuh semua bal saya buka dari Jepang, Korea, Cina itu saya buka semua. Sampai saya itu nemu targetnya gitu. Dan takut dalam memulai usaha. Jadi di Bali itu ya, walaupun di listnya 100 kilo, tapi ada beberapa item juga yang bibitnya itu mungkin di 70, mungkin di 50, mungkin di 40 kilo. Karena apa? Karena di Bali itu kan ada materialnya beda-beda. Ada material yang riskan itu nggak bisa dipadak gitu. Contoh boneka itu nggak bisa padat. Boneka itu kalau dibikin surprise mungkin dibikin dengan beratnya sama 100 kilo, ketika rijinya kalau lebih besar, sama layaknya kayak jaket kulit atau tas ladies atau topi itu nggak bisa berat. Kalau jaket kulit itu minimal 80-90 kilo dia. Kalau dia terlalu press, dia akan nempel sama kulit. Kulit itu akan ini biasanya lepas dia, makanya tinggal rijinya kalau lebih besar. Di item cewek itu banyak ya, mau atasan bawahan ya ada 3/4, 7/8. Nah masing-masing itu kalau dewasa itu beda-beda semua, beda karung, beda kode, beda itemnya gitu. Jadi satu item satu bal ya, satu item satu bal gitu. Kecuali pakaian anak ya, pakaian anak itu dia campur semua. Di sana ada atasan, ada bawahan, ada celana, ada baju, semuanya ada kalau pakaian anak. Nah bedanya apa bang? Untuk bang tipis atau tebal itu ya mungkin karena isinya lebih sedikit dan bahannya tebal-tebal. Sementara kalau tipis itu dikenal dengan isinya lebih banyak dan harganya memang lebih mahal ya. Tapi untuk tinggal laku ya, kalau coba bandingkan laku tebal sama tipis, saya kira mungkin anak tipis. Kenapa? Karena tipis tuh lebih larinya kalau pakai anak santai gitu. Jadi dia tuh orang pakai itu kapan pun bisa, mau siang mau malam bisa. Sementara kalau anak tebal itu dia larinya ke cuaca. Biasanya kalau cuaca dingin, mendung atau panas, mereka biasa pakai anak baju tebal. Karena isinya itu tebal-tebal semua. Ada hoodie, jaket, celana, jogger di sana. Sementara kalau tipis tuh nggak ada item itu, dia lebih ke celana anak, yang pendek lepis kah, atau kemeja anaknya gitu. Lebih ke sana. Isinya jelas lebih banyak ya, jauh perbedaannya. Antara 550 yang tebal dan tipis itu 1000 pieces gitu. Untuk harganya juga mungkin perbedaannya mungkin 2-3 juta gitu. Mungkin anak tebal itu di angka 4 juta, sementara tipis itu di angka 7 juta gitu. Jadi tinggal pilih aja gitu yang mana yang laris sananya gitu. Tapi kalau sananya orangnya tuh ini kawasannya itu anak-anak yang memang kawasannya itu nggak dingin, nggak panas, bisa ngambil tipis dulu gitu. Menurut saya begitu. Dan ritual dagangnya juga sama, rumus-rumusnya juga sama dia. Kayak bal-balai itu item-item lain, mau anak kah, mau dewasa, dia harus kita pisahkan kalau kita nggak mau rugi gitu. Pisahkan barang kepalanya, profitnya, barang badan, barang ekor. Nah gitu. Jadi gitu kak, mau dagang PP ini begitu. Dia nggak seperti dagang-dagang yang lain gitu. Memang dia ada karakter sendiri, makanya sangat butuh perencanaan tadi gitu. Kalau orang-orang awam ya, saya dulu awam juga, dulu bingung juga kok item ini semahal gini, yang HPP segini, yang lain toko lain kok bisa jual semurah itu gitu. Kenapa sih? Sementara HPP yang sekian apa mereka jual rugi atau barang nggak laku? Bukan karena begitu. Karena mereka itu udah memisahkan barang badan, barang kepalanya gitu. Jadi mereka itu udah dapat keuntungan rupanya di barang kepala dan barang badannya. Jadi mereka kasih pun sekalipun ke kita nggak akan rugi. Karena di barang kepala badan itu mereka udah beberapa persen keuntungan gitu. Jadi jangan bingung ya dalam hal itu. Karena memang itu perencanaan mereka dalam berdagang gitu. Kita nggak usah bingung. Nggak mau mulai juga jangan bingung mau mulai, item apapun bisa kita mulai gitu loh. Jangan kita lama-lama menunggu sampai kita udah berbulan-bulan. Nanti setelah kita memang udah yakin, nyatanya uang ini habis karena lama berpikir dari uangnya lama-lama kepakai. Makanya jangan berpikir dulu terus, pagi ada manfaatkan gitu. Jadi uangnya bekerja kan. Aku juga kesalahan aku terbesar begitu juga zaman dahulu aku pekerja juga. Sementara aku pikir oh ini kerjanya nggak aku, karena kan aku kan sebagai kuli. Jadi aku tuh merasa aku tuh nggak terlalu kuat dalam bekerja. Makanya kepikir mengumpulkan uang dan memulai usaha sampai sekarang ya memang sekarang tuh saya pikir saya tuh usaha aja gitu. Kalau bisa tuh ya bisnis aja gitu, mau bisnis apapun gitu, karena
memang merasakan lebih enak, lebih rileks dalam berbisnis itu gitu. Nyatanya begitu. Dalam satu penjualan itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kedisiplinan dalam berdagang itu, mungkin dengan jam-jam tayang, waktu-waktu kita kerja atau ini kita harus disiplin waktu biar apa. Nah, kita harus memanfaatkan disiplin itu gitu, mungkin dengan memposting barang atau dengan membagikan ke pelanggan kita untuk mengetahui apa sih yang dia butuhkan gitu. Begitu. Rating itu jenisnya banyak ya. Nah, kita bisa buka dengan item apapun bisa. Karena HPP-nya itu memang bisa dikelola, Kakak. HPP-nya itu memang mungkin ada ininya, ada marketnya gitu. Tiap bar itu gitu, cara kerjanya begitu. Ada barang kepala, barang badan, dan barang ekornya. Semuanya itu ada segmen pasarnya. Kita tinggal menentukan aja nih kemana nih larinya kita gitu. Nanti setelah kita menentukan larinya kita fokus satu item ini, jangan berubah-ubah. Jangan kita melihat orang yang ramai, kita buka itu juga. Nanti takutnya usaha kita berantakan. Kenapa berantakan? Ya contohnya begini, kakak buka satu bar harga 2 juta. Nah tapi kakak nggak buka bar lain, nah, harga mungkin yang 8 juta lebih mahal karena barang itu laku menurut kakak. Nanti ya 7 juta ini labakan, kita akan nggak mikir modal lagi, yang penting laku aja karena kakak udah mulai satu paket ini gitu. Nanti yang ini nggak jalan, kakak buka lagi yang baru, ujung-ujungnya ruginya bertambah-tambah. Makanya itu yang pertama itu yang harus kita benahi itu adalah perencanaan terdahulu gitu. Perencanaan, udah ada uangnya, kita mulai usaha itu, kita fokus satu item itu. Kita harus benar-benar membangun gitu. Yang pertama itu membangun dulu. Setelah membangun, nanti soal jalannya itu, menjaga itu nanti akan tumbuh sendiri. Pasti kita membangun. Makanya kalau usaha itu yang pertama itu berat itu memang yang utama hal utama gitu. Nanti setelah kita membangun itu, kita tinggal menjaga itu mungkin dengan ini kan, gimana sih biar usaha kita itu tahan lama. Mungkin kita mau usaha kita itu bertahan di 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, sampai benar-benar kita menikmati hasilnya gitu. Caranya mungkin dengan cara kita memiliki nilai tambah dari toko-toko lain, mengenal produk-produk kita gitu. Kita boleh mengasih nilai tambah produk lain, tapi kita tidak boleh menaikkan produk kita dan menjelekan produk orang lain. Nggak boleh itu nggak boleh dalam berdagang, itu dosa juga. Jadi bersaing dalam berdagang itu biasa, tapi yang boleh adalah bersaing sama harga atau kita menjelekan orang lain, itu nggak boleh ya. Karena setiap orang itu punya strategi masing-masing dalam berdagang mengenai harga gitu. Ada cara masing-masing, tinggal lagi kita caranya gimana nih gitu. Nah untuk trading ini akan nggak usah ragu dalam memilih item gitu. Mulailah item itu, item apa sih yang akan butuhkan di sana gitu. Nah nanti fokuslah item itu, jangan berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah, tadinya kita nggak ketemu nanti di titiknya. Karena tiap item itu dia tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin di kaos oblong itu dikenal dengan brand-brand yang musik atau brand-brand yang kayak brand-brand yang ada pasaran atau bagaimana ya. Mungkin di bawah jaket ada brand-brand lain yang harus cari orang atau bahan-bahannya bagaimana gitu. Makanya tiap item itu kita harus menguasai dulu satu item. Nah nanti item lain mengikut. Akhirnya setelah kita mengetahui satu, yang kedua, ketiga, seterusnya itu akan mengikut. Makanya kita harus fokus dulu, mengetahui dulu, benar-benar menguasai nih, benar-benar pasti dalam satu item itu. Nanti item-item yang berikutnya itu mengikut aja, biasanya begitu. Dan juga kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar ya, pengen untung cepat dan nggak mau rugi, susah berkembangnya. Kita akan misi kita ke sana gitu. Jadi kita berpikir untung rugi, nggak laku rugi nih, nggak laku rugi nih. Nah jadi kita nggak berkembang. Jadi pola-pola yang harus kita dapat tadi itu hilang sendiri, bukannya bertambah. Tapi kalau kita tidak siap untuk dan ruginya, maka mindset itu, pikiran yang cemerlang itu akan tumbuh sendiri gitu. Dia akan tumbuh, entah dari mana datang itu, dia akan tumbuh sendiri, yakinlah akan hal itu. Makanya harus butuh ketenangan, kesabaran, dan mental tadi gitu, untuk membangun suatu toko yang besar tadi gitu. Mungkin dengan hal-hal kecil akan bisa membangunnya itu, mungkin dengan memperkenalkan kepada teman terlebih dahulu kalau memang kita masih belum sanggup buat online, atau dengan tetangga, atau dengan sahabat-sahabat, atau dengan orang di sekeliling. Nanti setelah kita
oh ini marketnya kurang besar lo bisa mulai dengan online gitu. Jangankan on ini kayak orang-orang sekitar kita pun, kalau orang semua dulu kita udah tahu kita jual itu akan cepat juga lakunya, nggak harus kita online. Tapi ada bagusnya juga online karena jangkauan kita lebih luas. Memang pada umumnya itu semakin jangkauan kita luas, semakin banyak orang mengenal kita, kan tiket lakunya itu semakin besar. Begitulah. Bisa kita kejar semua dua-duanya. Online kita kejar, offline kita kejar. Kejar semua sampai benar-benar produk kita itu tahu sama orang gitu. Buat teman-temanku jangan takut dalam berbisnis. Kita udah kupas untuk mengenai item-item dan HPP-nya, cara pengolahan juga untuk bisa kepala badannya. Semoga kalian sukses selalu dan bahagia selalu. Saya Muhammad Lekan dan terima kasih.